warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada seluruh Ananda kelas 10 SMK Negeri 5 Pekanbaru, apa kabar? Semoga selalu sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ananda kelas 10 SMK Negeri 5 Pekanbaru yang Bapak banggakan, pertemuan kali ini kita akan kembali membahas teks anekdot. Setelah pertemuan minggu lalu kita sudah membahas teks eksposisi. Namun tetap Bapak ingatkan kepada seluruh kita semuanya, terutama pada saat pandemi COVID-19 ini, untuk kepada Ananda semuanya tetap di rumah saja, kemudian tetap jaga jarak, dan jangan lupa pakai masker kemanapun Ananda keluar rumah. Ananda yang Bapak banggakan, pertemuan kali ini setelah kita membahas terlebih dahulu pada pertemuan kita minggu lalu tentang pengertian eksposisi, kemudian kita juga sudah membahas kaidah bahasa teks eksposisi, dan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian teks anekdot, kemudian tentang jenis teks anekdot, dan yang ketiga yaitu yang akan kita bahas adalah cara membuat teks anekdot itu sendiri, dan yang terakhir tentang kaidah bahasa teks anekdot seperti yang berada di samping Bapak ini. Ananda semuanya yang Bapak banggakan, untuk lebih jelasnya pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini, kepada seluruh Ananda semuanya silahkan ikuti materi yang akan Bapak sampaikan. Kemudian jangan lupa untuk tetap mencatat bagian-bagian penting yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan materi teks anekdot kita pada hari yang berbahagia ini. Kepada seluruh Ananda, selamat mendengarkan dan semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk Ananda semuanya. Halo, terima kasih masih bersama Bapak Joko Suwono, guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 SMK Negeri 5 Pekanbaru. Nah, di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama itu adalah pejabat PNS yang kemudian membawa kertas dengan tulisan naik gaji, ya, naik gaji. Kemudian ada pedagang juga membawa kertas dengan tulisan naik harga. Kemudian ada rakyat biasa yang mengatakan memangnya semua orang pegawai negeri. Nah, yang kedua ada nenek-nenek sedang mengambil air ini. Waduh, airnya udah kuning. Gara-gara kemarau panjang nih, kita mulai krisis air bersih. Kemudian ada itu seperti tikus di bawah, hehehe. Ini tikus tertawa, ini mengatakan, mengibarkan seolah-olah pejabat begitu ya. Kemudian ada orang pakai peci, gara-gara pemerintah yang korup kita susah, sekali krisis pejabat bersih. Yang ketiga ada kepada Malaysia, tolonglah jangan ganggu aku. Kemudian ada orang pakai bendera itu, kartun kecil, lebay, tegas dong, Indonesia, oh Indonesia. Nah, ketiga teks ini memberikan pengertian kepada kita semuanya bahwa gambar-gambar ini adalah sebuah anekdot yang memberi sindiran kepada pejabat publik tapi dengan cara yang lucu. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama, pengertian teks anekdot itu sendiri. Teks anekdot bisa diartikan sebagai cerita singkat yang menarik karena sifatnya yang lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Artinya apa? Anekdot itu bukan hanya sebatas lucu saja, kemudian memberi hiburan, kita tertawa, tidak. Tetapi anekdot itu lebih menitik beratkan bagaimana cara kita menyampaikan kelucuan, tetapi di dalamnya ada pesan atau kritikan yang kita sampaikan kepada orang, di sini pejabat publik, supaya kritikan itu bisa tersampaikan kepada mereka, tetapi dengan cara yang lucu. Artinya orang yang kita kritik ini malah merasa lucu, padahal kita memberikan kritik kepada mereka nih. Nah, biasanya itu memang kritikan yang kita sampaikan itu Ananda semuanya kepada pejabat publik. Dalam hal ini mungkin Ananda bisa mengkritik Ibu Lurah, mohon maaf ini,
kemudian bisa mengkritik ibu camat, kemudian kepala RT, ketua RT, dan sebagainya. Yang kedua, di dalam pengertian sudah Bapak sampaikan tadi, kita bisa melihat beberapa kata kunci. Yang pertama, cerita singkat. Yang kedua, yang menarik. Ini ada warna biru, menarik. Kemudian karena sifatnya yang lucu dan mengesankan. Kemudian mengenai orang penting atau terkenal. Kemudian kejadian yang sebenarnya. Artinya anekdot tidak harus panjang seperti cerpen atau novel atau hikayat, legenda. Tidak, tetapi dia hanya berbentuk singkat saja, tetapi menarik. Menarik artinya ada hal lucu di situ. Kemudian sifatnya lucu dan mengesankan, makanya dia menarik. Kemudian lucunya itu mengkritik kepada orang penting atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kita sindir mereka dari kejadian-kejadian sebenarnya dengan membuat teks anekdot. Ya kalau kita di televisi mungkin kita bisa melihat kemarin terakhir itu ada lomba stand up komedi kritik DPR. Nah, itu luar biasa itu teks-teksnya, bagaimana public speaking daripada anak tamatan SMK yang bisa menyampaikan kritik di depan anggota dewan secara langsung, tetapi anggota dewannya tertawa gitu. Nah, itulah yang disebut anekdot, menyampaikan kritikan yang bersifat lucu dan menarik kepada pejabat publik. Tetapi ini perlu digarisbawahi kepada Anda semuanya. Tetapi banyak juga yang didasarkan dari cerita rekaan dan partisipan, di dalamnya pun tidak harus ada orang penting. Boleh. Ananda ingin menyampaikan suatu kritikan atas ketidaknyamanan Ananda kepada salah satu orang dan tidak harus pejabat publik atau orang penting. Kawan mungkin, sahabat mungkin, teman satu kelas mungkin, tapi dengan cara yang lucu gitu. Kawan datang terlambat, kemudian Ananda sampaikan kepada kawan Ananda, "Woi, hari ini terlambat, emang matahari terbitnya lambat di daerahmu ya?" Nah, itu boleh. Menyampaikan sindiran, kritikan lucu kepada kawan supaya kawan itu paham bahwa ada yang salah dari apa yang dia perbuat. Artinya di sini bahwa anekdot itu juga tidak selamanya hanya mengkritik kepada orang penting saja atau pejabat publik. Di dalamnya pun boleh ada orang-orang biasa, boleh teman, sahabat, kawan satu kelas, atau siapapun itu yang tidak dianggap penting atau pejabat publik. Kemudian Ananda semuanya untuk di dalam teks anekdot ini juga perlu kita pahami bahwasanya yang lucu itu pun belum tentu dikatakan anekdot, tetapi kalau anekdot sudah pasti lucu. Kemudian yang selanjutnya, apa sih Pak fungsi anekdot? Kan kita sering lucu-lucu aja, ngapain harus anekdot? Nah, ini yang paling penting. Ananda menyampaikan anekdot itu memiliki fungsi, adapun fungsinya adalah menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti, serta mampu membangkitkan tawa pembaca. Kita mengkritik orang, tetapi tidak menyakitinya, artinya di sini menyakiti hatinya ya. Kita menyampaikan kritikan kepada orang tertentu, baik itu pejabat publik, kemudian orang penting, atau orang yang tidak kita anggap penting, atau bukan pejabat publik. Tetapi kritikan yang kita sampaikan itu membangkitkan tawa pembaca, atau bahkan tawa orang yang kita kritik. Gitu ya. Jadi kita menyampaikannya dengan cara yang lucu, padahal itu pedas, atau padahal itu sangat luar biasa ini pesan yang kita sampaikan ini, tapi mereka tertawa. Ini artinya kita sedang membangkitkan bagaimana kritikan dengan cara yang lucu. Pak, apa sih KUHP? Dijawabnya, kasih uang habis perkara. Nah, ini memang pengertian yang tidak sebenarnya. Kalau KUHP kan kitab undang hukum pidana, tetapi kita sebut dengan plesetkan dengan kasih uang habis perkara. Memang agak lucu. Tapi ketika kita lihat kembali, oh banyak kok kasus-kasus hukum yang ujung-ujungnya kasih uang selesai perkara. Kalau tidak punya uang, ya perkara makin panjang. Nah, banyak kasus orang miskin diberi hukuman yang sangat luar biasa berat, orang kaya bebas. Nah ini KUHP ya. Untuk yang selanjutnya, pola penyajian teks anekdot itu sendiri.
Kalau kita lihat untuk pola penyajian teks anekdot itu dapat disajikan yang pertama dalam bentuk dialog, yang kedua dalam bentuk narasi. Dialog itu apa sih? Nah, dialog itu sudah sering kita laksanakan di dalam kelas ketika kita ngobrol bersama kawan, sama saudara, itu dialog. Nah, kita lihat di sini pengertian dari pola penyajian berbentuk dialog, yaitu jenis pola penyajian yang berbentuk percakapan dua orang atau lebih, ya. Jadi kalau dua orang bercakap-cakap itu sudah dialog, bahkan lebih itu juga dialog. Di dalam karya sastra ada namanya dialog, monolog, epilog, prolog. Nah ini ya. Tapi kalau prolog itu adalah awal, epilog penutup, dialog adalah percakapan. Contohnya di sini adalah kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Tono ini berbicara, saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin mengatakan ini, begitu saja kok diperhatikan sih Ton. Nah ini ada kalimat, saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, kok nggak pernah berdiri. Kenapa sih? Ya, ternyata di situ dosen ilmu politik, ilmu saja politik, makanya dia tidak mau berdiri. Kalau dia berdiri, takut kursinya diambil orang. Ini pesan moral yang disampaikan ini. Yang kedua, bersifat narasi pola penyajiannya atau jenis pola penyajian yang berbentuk pengisahan sebuah cerita atau kejadian. Contoh, kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Ini kalimatnya, pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ini tanya jaksa penuntut umum kepada terdakwa, apakah benar Anda telah menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ini selanjutnya jawab nih, pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum bertanya, apakah benar Anda telah menerima uang $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Saksi menjawab keluar jendela ini, seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Ditanya sama jaksa, malah dia lihat keluar jendela. Bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ulang pengacara. Pengacara yang bertanya, saksi malah tidak menanggapi. Akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Nih hakim. Oh maaf, saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda. Artinya, seolah-olah di sini dikonotasikan bahwa ya hakim itu diminta untuk menjawab pertanyaan jaksa, kemudian dijawab sama terdakwa, maaf, saya pikir dia berbicara dengan Anda. Artinya di sini saksi sudah menyatakan bahwa berarti jaksalah yang menerima suap uang $5.000 dalam kasus tersebut. Nah ini kan lucu ini, saksi sudah membebetkan secara tidak langsung siapa yang korupsi dalam kasus tersebut. Bagaimana? Sudah paham ya? Untuk masalah jenis anekdot, kemudian bagaimana cara kita menyampaikan anekdot. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang harus dipahami ya. Yang warna-warna itu cerita singkat digarisbawahi, menarik, sifatnya yang lucu dan mengesankan, orang-orang penting atau terkenal, kejadian yang sebenarnya. Ini poin-poin penting dalam sebuah teks anekdot. Kalau Ananda nanti diberi pertanyaan apa pengertian dari teks anekdot, bisa dijelaskan ini dari poin-poin penting tanpa harus menghafal. Ingat poin pentingnya? Insya Allah Ananda sudah bisa memahami apa itu dari pengertian anekdot itu sendiri. Nih ada beberapa contoh. Kepada seluruh Ananda kelas 10 SMK Negeri 5 Pekanbaru yang kami banggakan, demikianlah tadi penyampaian dari materi teks anekdot pada pertemuan awal ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya, terutama untuk Bapak sendiri. Dan mohon maaf apabila dalam menyampaikan Bapak terdapat kesalahan dan khilafan dalam tutur bicara Bapak. Kembali Bapak ingatkan kepada Ananda semuanya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat teks anekdot sesuai dengan struktur
tutur dan kaidah bahasa. Yang perlu Anda garis bawahi bahwasanya adalah anekdot itu menyampaikan sebuah kritikan, saran kepada pejabat publik dengan cara yang lucu tanpa harus memberikan kesan kita tidak suka dengan pejabat publik tersebut. Tujuan kita adalah membuat mereka tertawa. Tetapi kalau anekdot yang Anda sampaikan itu membuat mereka menangis, berarti itu bukan anekdot, berarti Anda tidak bisa lepas dari masa lalu yang Anda ikuti. Baik, kepada seluruh Anda dan semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video yang telah Bapak sampaikan. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.